Ada gambarnya enggak? Sudah ada. Simpan. Oke, sudah ada guys. Halo guys. Oh, Wah, ini spesial ya. Sore hari ini kita live bersama satu-satunya seller cewek ya, Gen Z. Tapi sudah punya usaha guys. Luar biasa sekali. Jadi kemarin pernah live ya. Itu orang mana ya? Orang Jakarta kayaknya. Tangerang ya kemarin ya. Orang Tangerang. Ya, tapi sudah berkeluarga. Ini kan beda nih. Lagi kuliah, tapi sudah punya nama farm sendiri. Lokasinya di Tulungagung. Nah, perkenalan dulu dengan siapa ini? perkenalkan nama saya Talita Noren. Itu kalau panggilan sekolah itu biasanya manggilnya Talita, tapi kalau orang rumah itu ya Noren apa Noren biasanya kalau gue itu Norin gitu. Ya, Saya dari Tulungagung. kalau di WA Sekarang tapi semester kalau di WA kok namanya Princess Noren. Princessnya Tulungagung apa gimana? itu itu gara-gara karnaval kemarin. Nah, kebetulan kan HP ku yang ini kan baru. Jadi kayak ya wes lah tak kayak jeneng kontak Princess Noren gara-gara karnaval di ini. Ya, 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 ya. Ini berarti anu ya, lagi nyantai ya? Nggak ada Iya, kuliah berarti? lagi nyari. Nggak ada kuliah berarti? Sinyalnya bos. Enggak, sinyalnya ini, sinyalnya. Sih, Berarti hari ini nggak ada kuliah ya? nggak ada, Jumat Sabtu free. Cuma Sabtu free. Nah, ini sebenarnya kita ngajak live Mbak Talita ini susah sekali ya, karena jadwal kuliahnya sangat padat katanya, guys. Semester berapa, Mbak Talita? Semester 5 Semester 5 jurusan? jurusan psikolog. Eh, nggak ada hubungannya sama koi dong. Paling enggak Nggak ada. perikanan atau apa ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, 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 ya. Jadi memang dari awal sebelum kuliah kayaknya sudah punya usaha koi ya, Mbak Talita ya? Udah. Sudah ya. Ya, ya. Posisinya di Tulungagung mana, Mbak? Tulungagung Gondang, belakangnya Gor Lembu Peteng. Gitu. Dulu pernah ke sana, tapi ya lupa ya, sudah lama. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Jadi kalau terkenalnya sebenarnya sih yang Kasuzu Koi ya, Mbak ya? Iya, itu yang pertama kali masuk Master Koi itu punya ayah dulu, terus aku. Dulu sebelum masuk Master Koi jualannya di mana? Aku sempat ikut lelang di saudara aku. Dia juga sistemnya lelang mirip-mirip lah sama Master Koi, tapi manual, nggak pakai boot. Terus setelah itu vakum, mungkin ada 1 tahun nggak salah. Aku vakum nggak jualan, terus akhirnya jualan lagi lewat Facebook, terus sama ayah direkomendasikan ke Master Koi. Ngomong-ngomong, nama Vivia ini dari mana? Wong Nama namanya Talita. namaku, Oh, nama namanya teman. oh ada Vivianya juga. Oh, gitu ya. Iya, 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 iya. Kok bisa suka ikan koi juga? Jarang-jarang loh perempuan suka ikan koi. Soalnya kebiasaan dari kecil melihat. Kebiasaan kecil melihat, bisa packing nggak? Kalau packing, Nah, itu kan. Paling aku bisa itu bagian kardus, tapi kalau untuk nali-nali itu belum bisa terlalu kuat. gitu ya. Iya, 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 iya. Bagian keuangan aja mungkin ya. Iya, iya, iya. Eh, Vivia sendiri ini real seller apa ngebreeder ikan juga, ngebreeding ikan? Aku seller mas, nggak Pure ngebut. seller berarti ya? Iya, 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 iya. Iya, agak gelap ya. Di luar aja ya.
Ini lagi di farm ini ya? Iya, ini juga ada ikan nih di sini. Ini yang mau dilelang ya? Ini. Kok panggil kamera? Ini sudah ada yang pesen apa masih? Oh, ini belum. Ini persiapan ikan yang siap dilelang. Oh, wah itu Pak Purwanto itu ya. Halo Pak Pur. Halo, siap siang, sore. Selamat sore. Ya, Ini pun kabarnya Pak. alhamdulillah sehat. Ya, kita atur jadwal ya live bersama Pak Pur nanti Kak Suzu mungkin minggu depan atau ya nunggu waktu luangnya Pak Pur ini. Oh iya, siap. Super sibuk Pak Pur ini. Bur. Ini. Ini persiapan ikan-ikan yang mau dilelang buat di masterbot baik dia ataupun kasus Sukoi. Wih, luar biasa ya. Itu Pak Pur juga ini ya, juga kulaan apa memang punya sendiri itu Mbak Talita? Gimana, Mas? Itu ikannya barusan kula dari petani apa memang ngebreeding sendiri? Ini dari petani apa? Dari ya petani kita sendiri. Kita petani ada 132. Cek banyaknya Pak. Lumayan. Nah, Ya. jadi setiap minggu pengunduhan ada 2 kali. Luar biasa ya. 1 minggu pengunduhan 2 kali. Oke, yang ini ya. Coba lihatkan kolamnya Mbak Talita. Kolam sini hujan, Mas. Jadi Ya dari situ aja. Wih itu banyak ya teman-teman ya kolamnya Mbak Vivia ini. itu sampai ujung pohon-pohon sana. Kolam ada 100 kolam untuk kawasan 2 hektar. Ini ada 100 kolam kawasan 2 hektar. Bener-bener ini ya. Niat memang ya. Ya. Mungkin kalau ada yang minat ikannya, Ya boleh nih yang mau pengen dapetin ikan dari Vivia Koi atau Kasuzu bisa langsung masuk grupnya atau langsung apa namanya masuk via aplikasi ya. Ketik aja di info seller nanti ketik Kasuzu Koi atau Vivia Koi seperti itu. Tapi kita akan bahas yang Vivia Koi teman-teman ya. Vivia Koi dari tahun berapa Mbak Talita? Sebelumnya di Master Koi apa sudah ada Vivia Koi? sebelumnya belum. Aku pakai nama Kazuzu. Kasuzu. Waktu masih sekolah itu pakai nama Kazuzu. Terus waktu daftar ke Master Koi ini baru pakai nama Vivia. Iya. Gimana setelah lelang di Master Koi? Enakan jualan offline apa jualan online? Enak lelangan online. Kenapa? Kasih alasannya, Mbak. Alasannya kan biasanya orang ngebit itu kan berkali lipat ya. Jadi kita itu untuknya itu lebih Lebih banyak ya. lebih banyak gitu. Ya. Jadi jarang-jarang ya teman-teman ya ada apa namanya ada seller perempuan yang mau apa istilahnya ya unek gitu ya di dunia koi. Dan saya sendiri juga jarang sekali menemukan seller perempuan. Hanya kemarin itu yang orang Jakarta dan kita juga menemukan seller perempuan lagi orang Tulungagung. Bahkan Mbak Talita ini masih kuliah katanya guys. Masih semester 5. Seperti itu. Nah, nanti misal setelah lulus apa cari kerja lain atau memang masih di ini? Kalau setelah lulus itu aku ada 2 pandangan. Kalau nggak kuliah lagi nerusin profesi ya udah di sini aja. Kalau nggak gitu cari pengalaman lain gitu. Ya. Eman-eman loh Mbak, kolamnya banyak kalau nggak dikasih ikan ya kan? Kayaknya itu cocok Pak Pur itu ya atau Vivia ini mengadakan event Azukari atau KC gitu, cocok gitu. Oh, event yang biasanya itu ya? Apa tim master upload di status itu, Pak? Ya. Itu event apa itu? Itu Azukari. Jadi ikan yang dimiliki oleh
Vivia atau Kasuzu itu dilelang ya. Biasanya ukuran 40 up itu baru dilelang. Minimal itu 30 ekor lah yang dilelang, ya kan? Jadi dibuat mode Azukari. Jadi Azukari ini nanti ketika sudah ada pemenang tidak langsung dikirim ke pemenangnya, akan tetapi di keeping di tempat seller, yaitu di Kasuzu atau di Vivia selama 6 sampai 5 bulan. Seperti itu, Mbak. Kayak gitu. Itu namanya Azukari. Nah, sekarang itu lagi tren kan, banyak seller-seller lelang Azukari. Gitu. Itu bisa dicoba loh, Mbak. Jadi Azukari ini apa ya? Bisa saya katakan pertaruhan nama juga. Jadi yang sebelumnya orang belum tahu nama farm dari Kasuzu, setelah ikut event Azukari dengan ikan yang kualitasnya bagus, saya yakin tambah rame grupnya. Itu bisa dipertimbangkan, Mbak. Oh, itu untuk lokasinya di mana lokasi eventnya? Ya di farmnya sampean, Oh, alah, kirain. dilelang biasa sama. Hanya saja, misal sudah ada pemenangnya, itu tetap di keeping di seller seperti itu 5 sampai 6 bulan. Nah, yang paling sering melakukan Azukari itu kalau nggak salah Astro Koi Blitar kemarin ya. Nah, kayak gitu AKF seperti itu. Jadi orang-orang sebenarnya juga tertarik dengan event-event yang seperti itu. Apalagi ada hadiahnya. Misal yang Kiki dapat hadiah berapa, dapat trofi atau mungkin ada door prize ikan. Nah, itu bisa dicoba Mbak Talitanya. Terus beda sih ya, Azukari sama lelangan biasa itu jelas beda. Untuk pajaknya berapa Mas kalau pakai Kalau Azukari? pajaknya event, KC ataupun Azukari itu tetap 5%. Jadi bukan 10%, 5%. Kalau event itu 5%, Mbak. Ya. Tapi kalau Azukari wajib ada YouTube yang menayangkan. Misal pengukuran ikan pakai YouTube-nya si A, si B seperti itu. Dan kita juga pasti merekomendasikan YouTube-nya siapa yang wajib digunakan karena kita juga melihat apa ya, banyak subscriber dari YouTube tersebut. Misal kayak kemarin ada Oke Green, ada Edisu, ada apa Wahana Koi seperti itu. Karena kalau Azukari memang wajib Mbak ada YouTube-nya agar teman-teman lain juga bisa lihat persiapan ikannya, kemudian tempat apa pembesarannya seperti apa, sudah memadai atau enggak. Tapi kalau saya lihat sekilas kemarin tempatnya Kasuzu atau Vivia ini sudah sangat memadai ya teman-teman. Yang nyiapin ikannya aja gitu. Ini apa ini komentarnya? Jangan percaya, itu siapa itu? Ya itu biasa, itu netizennya saya itu. Oh, Itu Akihiro Blitar, itu sellernya Master Koi juga. Kemarin Azukari apa Grow Out kemarin itu ya. HK Farm Jabung itu juga sama, baru selesai melaksanakan event Grow Out kalau nggak salah seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Vivia ini apa namanya? Pasti lupa sampai mau ngomong apa saya. Oh KC seminggu lagi Mas Andre katanya. Oke siap Om. Di luar aja ya. Ini lagi di depan kolamnya Master Koi guys. Aduh. Ini kali ya. Bentar ya. Ojo grogi mas ora. Kalau Vivia ini ngebreeding ikan apa mbak? apa gimana? Kalau Vivia ini ngebreeding ikan apa biasanya? Ikan pasar. Ikan pasar. Iya loh. Ikan, iya loh ya? Ikan pasar loh. Iya ikan pasar. Benda bukan maksudnya mungkin ada spesifikasi ikan yang memang andalan dari Kasuzu atau Vivia, misal Kohaku kayak gitu. Oh jenisnya toh.
Kalau biasanya itu kebanyakan itu Sanke Kohaku sih yang sering dicari. Tapi saya lihat Vivia kadang banyak ikan kumpai juga ya. Iya, ikan kumpai itu ternakan sendiri juga itu. Dari kebun. Iya iya, wah ini ada Pak Pur itu. Ini kami ternak ikan jenis ada 10 jenis untuk satu ternakan. Terus kita kumpulkan jadi satu, jadi akhirnya besarnya itu selalu mix ikannya. Rasanya itu ada yang flyer, ada yang jenis ini, kabuto ada, jenis ini ada. Itu karena kita memang ternaknya itu barengan. Habis itu kita masukkan di petani itu barengan juga, ikannya dioplos semua, dicampur jadi satu. Oke. Berarti enggak ini ya, apa namanya? Tidak satu ikan gitu Pak Pur. Misal sanke aja, kohaku. Ya, kita ternaknya sanke aja. Kabuto aja, kojaku aja. Tapi itu setelah dia menetas, itu bukan satu kolam. Iya. Jadi untuk pembesaran setelah itu kita seleksi, kita bagi ke petani itu ikannya sudah bercampur, kualitasnya itu sudah bercampur kayak itu tadi. Jadi setiap pengunduhan di petani itu nggak cuma satu jenis, dua jenis, bisa 5 jenis, 6 jenis gitu. Iya. Berarti Pak Pur untuk pakannya gimana? Misal ada kerjasama dengan petani. Petani kita siap kasih benih dengan harga bayar di belakang. Oke, terus? Pakannya untuk petani yang tanggung, setelah itu setiap 2 sak pakan itu kasih konfirmasi sama WA. Jadi saya kontrolnya itu sekian bulan sudah sekian habis 2 sak itu, katakanlah itu pertumbuhan normal atau gimana, saya bisa mengira-ngira dari itu, tidak harus saya cek di petani. Cek waktu mau pengunduhan aja, karena petaninya banyak itu kalau selalu ngecek itu ya nanti di rumah pedagangnya datang bingung. Oh gitu ya. Kita kontrolnya cuma lewat itu, petani setiap habis 2 sak laporan, Pak Pur sudah habis 2 sak, dikirimi video beserta laporan habis 2 sak, nanti habis 2 sak lagi Pak Pur sudah habis 2 sak, kirimi beserta videonya kondisi ikan gitu. Nah itu saya lihat dari habis setiap per 2 sak itu berapa hari dengan ikan kapasitas berapa, kita sudah bisa lihat, oh ini berarti pertumbuhannya normal. Kalau pertumbuhan kurang normal kita kasih wawasan. Gimana itu wawasannya? Pertumbuhan kurang normal, kok masih sudah lama kok masih 2 sak. Berarti kamu perawatan air kurang, mungkin kamu airnya terlalu keruh, mungkin sekitar ada pepohonan yang harus ditebangi biar daunnya tidak jatuh di kolam, menjadikan ikan tidak berselera makan, akhirnya patutnya sudah habis 2 sak masih habis 1 sak gitu. Kita kasih mungkin kadang-kadang perlu saya jenguk, untuk yang ada kendala-kendala itu memang harus saya jenguk, tapi kalau selama baik-baik dari tidak ada kendala kita standby di rumah aja, jenguk-jenguk waktu pengunduhan. Oh gitu ya. Nah kalau anaknya Pak Pur ini nggak pernah megang ikan berarti ya Pak ya? Siapa? Nggak pernah megang ikan anaknya Pak Pur ini? Pernah. Ini pegang-pegang ikan ya cuma foto sama waktu mau kirim di packing gitu. Iya. Oh, berarti Mbak Kalita bisa mutu ikan juga? Banyak itu. Jadi yang bantu kita sudah banyak, ada beberapa kawan yang bantu kita itu baik pemasaran lewat TikTok atau pemasaran lewat Master Food gini juga banyak ada kan, ya kan? Ya. Pemasaran lewat istilahnya itu teman, istilahnya cuma minta, kadang datang cuma video di kolam, lempar ke bos, itu banyak juga pedagang yang kayak gitu datang kayak gitu. Jadi Iya. Pak Pur mungkin nanti bisa bikin event Azukari loh Pak, kolamnya sudah memadai saya lihat. Event Azukari saya agendakan minimal ya 6 bulan lagi untuk
ternakan yang ini coba yang kualitas saya apa itu saya Dipilih. sendirikan. Iya. Saya jual dulu kalau gitu kalau mau event Asukari. Karena pengalaman dulu kalau ikan yang kualitas itu kan teman-teman yang datang dibeli terus untuk buat kontas gitu. Jadi kemungkinan ini kalau memang Master Food mengagendakan Asukari, kita ya harus untuk ternakan ini ke depannya ikan kualitas nggak kita keluarin, kita simpen dulu ya. Ya. Boleh itu Pak Pur. Jadi Asukari itu bagus loh Pak. Bisa membangun nama Kasuzu atau Vivia itu Ya, lebih cepat loh Pak. Saya juga banyak dengar itu banyak kawan yang kasih pemasukan juga. Itu kan Asukari, ikan gini Asukari sudah masuk. Ya. Sudah kamu beli terus aku mau malah Asukari ya. Saya bilangnya gitu sambil bercandaan gitu. Eman-eman Pak. Jadi ikan-ikan yang menurut jenengan bagus itu dipilah aja. Nanti dibuat event Asukari atau KC gitu bagus. Banyak itu ikan yang ikut Asukari itu ikan dari saya banyak, tapi dia yang bawa itu pedagang-pedagang, dimasukkan ke maestro, dimasukkan ke teman mana gitu, ikan dari saya juga banyak itu yang ikut Asukari. Saya juga cek kok. Oh, ini ikanmu Pak Pur ya. Banyak ada juga. Jadi ya Iya. mungkin ke depan kalau memang sekiranya saya juga kepengen, tapi belum tahu. Saat ini kita belum ada pegangan untuk ikut Asukari. Mungkin untuk ternakan ini kalau sudah saya persiapkan, mungkin ke depan ya kita rencana pengen ikut Asukari juga. Iya. Kalau misal belum paham nggak apa-apa tanya-tanya Pak Pur. Eman-eman itu kolamnya banyak yang kosong kayaknya ya. Barusan saya lihat. Mas, gimana Mas? Sini deras. Ini hujannya deras. Masih hujan ya? Iya. Luar biasa. Itu kolamnya ada isinya semua apa? Ada yang kosong? Ada Mas. Ini ada isinya semua kolamnya. Cuma nggak bisa nge-spill. Iya. Nggak apa-apa. Maksudnya semuanya ada isinya kan? Ada. Semua kolam ada isinya. Iya. Itu ada orang live juga di sana tuh. Live TikTok juga. Iya. Mbak Telita sambil makan nggak apa-apa loh Mbak nih kayak ini. Nih. Iya. Sana nggak hujan. Di sini udah hujan biasanya. Sore hujan. Tapi kalau Vivia atau Kasuzu apa tiap hari live TikTok juga? Live TikTok? Nah. Ada ini. Tak bawa ke sana bentar. Nggak usah hujan. Itu dibawain payung tuh. Nih ya. Kolam selebar ini kalau nggak bikin event rugi Mbak. Ini masih proses pembenahan kolam belakang rumah. Mungkin Masih ada lagi? ada belakang rumah. Dulu kolam renang terus diubah. Ayo. Nih, tuh sana kuburan deh. Banyak ya. Live TikTok. Asetnya jenengan banyak ya. Nih. Ya. Nih live TikTok. Nih. Iya. Ini kalau malam biasanya ada berapa? Wong piro? Ada dua sementara mau nambah lagi dua. Itu kemarin kan pernah ada anak PKL kan ke sini. Itu ada beberapa orang itu live TikTok juga. Iya. Kayaknya sudah bikin akun TikTok juga akun seller ya, yang SMK itu tapi nggak ngelelang lagi kayaknya. Belum ada anak PKL, belum ada yang lola juga ini. Ini yang paling apa ya? Yang paling best seller. Akunnya Kasuzu Cantik. Akun TikToknya. Coba Pak, spill Pak. Kasuzu koi cantik nih. Kasuzu Koi Cantik akunnya. Koi cantik Kasuzu. Dua alatnya lengkap ilo Mas Jan jos saya.
Kalau pembelian dari TikTok, bidernya banyak yang BNR juga nggak, kira-kira Mbak? Kalau pembelian dari TikTok itu, kalau pembelian dari TikTok itu biasanya pakai WhatsApp, terus langsung transfer kayak war gitu sistemnya, siapa cepat dia dapat gitu. Cek harga ikan, mau dicek yang mana? Nah itu coba di spill tadi yang lagi live gitu ikannya, atau yang tadi yang awal-awal nggak apa-apa. Mungkin kalau mau cek, mungkin kalau mau cek harga ikan, sampai DM aku ya Om ya, nanti tak kasih gambar itu, tak kasih gambarnya. Mungkin harganya start 50, 75, 100-an. Terus Ini apa ongkirnya Kasuzu atau Vivia ini saya lihat kayaknya paling murah ya. Oh iya tah? Iya, misal Harapan Jaya ke daerah barat itu 75 apa gitu ya? Iya, kemarin itu sempat ngongkir 75 kan, ongtek 75. Tapi ongtek 75 aku ngerasa kok kebanyakan loh. Akhirnya tak ganti sekarang jadi ongteknya itu jus kecil itu 65, kalau jus besar itu 100 gitu. Oh, iya. Murah ya. Enak mau spill. Masuk murah sih menurut saya. Ini ya Om siapa tadi? Markas Koi Blitar. Kalau cocok. Baik kancane ayah Markas Koi Blitar. Koi Blitar belanjanya dari sini. Oh, iya. Yoga Adi Saputra, kok mirip sama dokter ikan? Siapa dokter ikan? Kok mirip sama dokter ini Markas Koi Blitar. Tuh yang buat ada Tanco. Tuh ada Tanco tuh, ada Kiko, ada Sanke tuh. Iya. Campur-campur ya ikannya ya. Ada kumpai juga itu. Ada platinum. Oh, kita di sana juga ada kolam juga, Mas. Jadi tak aja jalan-jalan ke kolam ya. Boleh jalan-jalan nih, hujan-hujan nih seru nih kayaknya nih. Oke. Kita jalan-jalan ke kolam dengan kondisi hujan-hujan. Spill ikan Kak Noren katanya. Siapa itu? Ikut temenku iku, gak usah digawe iku. Tak kamera belakang. Ini biasanya untuk ikan yang nelur-nelur tuh taruh di sini, di kolam yang agak lebar sama kolam agak bagus. Buat liga di situ. Nih, ini ada 3 kolam di sini. Kita masuknya ke lorong. Nah, belakangnya pemandangan sawah. Tuh, Ada kolam ya di situ ya. Wih. Iya, situ juga ada. Ini biasanya yang ditaruh di sini tuh ikan yang kecil-kecil. Ada ikannya semua itu, Mbak? Apa kosongan? Ini semua ada ikannya. Ini ikan kecil-kecil ditaruh di sini. Ukuran berapa itu? Yang baru mija itu langsung taruh situ. Berapa ya itu? 15-20-an mungkin. Tapi kan nggak segitu. 15-20. Iya. Bagus ya. Ini komennya apa loh? Ini juga ada kolam. Nah itu besar tuh kolamnya tuh, panjang Iya itu. itu kolam yang tanah. Kolam yang tanah itu besar semua. Ada berapa sih kolam tanah? 10 kalau enggak 15. Sampai itu loh, sampai pohon-pohon. Cocok itu sudah, bikin event Nazukari sudah. Tinggal nyiapin ikan yang bagus aja. Iya ini lagi ada ikan kaping-kaping juga. Ini sampaikan aja. Mungkin azukarinya nanti pakai ikan kaping mungkin loh ya. Wis balik Mbak. Iya balik iki. Dia rasa komen-komen dia. Tapi kalau pengiriman aman ya, dari Tulungagung semuanya ada ya? Oh, aman. Mungkin kalau pernah juga trouble, tapi masalah ekspedisi sih. Gimana Mbak Talita bagi waktunya kuliah dengan kerja itu?
Di sini tuh ada yang bantu-bantu lumayan banyak mas. Jadi kalau mungkin aku lagi kuliah gitu, tinggal aku kirim di grup ikan ini kirim gitu. Nanti udah ada yang handle. Yang handle punya Kak Zuzu ini. Itu dia yang handle. Di percaya. Nanti Nih. ini. Ini di farm Kasusukoi ada tempat mendulang rezeki dikasihkan nama Cakruk Panguripan. Apa itu? Cakruk Panguripan ada warning no apa itu judi online, slot, miras, sabu, narkotika. Nah ini ada warning juga ini. Ya. Insya Allah itu untuk pedagang ataupun siapapun yang datang ke sini masing-masing biar mendapatkan rezeki. Makanya kita kasih nama Cakruk Panguripan ini namanya. Oh, Oke. Betul kan? Insya Allah orang Tulungagung banyak yang tahu di Cakruk Panguripan gitu. Ya. Pak Pur kayaknya udah terkenal ini, Pak. Insya Allah semoga-moga amin. Jadi artisnya Tulungagung. Di sini bagi para teman-teman yang main ke sini kita sediakan kopi gratis. Tersedia kompor beserta gelas, ya, kopi, gula. Insya Allah isah-isah dewi. Ya nanti kalau ada waktu mampir lagi Pak Pur ya. Oke, siap. Kalau untuk sepil-sepil ikan mungkin yang mau ikan mau pesen, nah ini. Tapi ini kayaknya nanti masuk di lelangan Master Boot ini untuk BVA sama Kasusukoi. Ini dibagi berarti ikannya ya, di Kasusu sama di Vivia itu ya? Ya, ini dibagi nanti Kasusu sama BVA gitu. Pak Pur, anaknya dari kecil apa memang suka ikan kok tiba-tiba dibukakan usaha juga Vivia Koi Tulungagung gitu? Gimana ceritanya? Nah, ini kebetulan kan masih sekolah, di sela-sela kesibukan. Itu biar bisa buat jajan ya kita dikit-dikit lah, siapa tahu bisa jadi penerus, nggak tahu lah. Nah yang penting cuma kita nggak bisa kasih full, saya juga nggak enak namanya anak masih sekolah kita kasih full harus gini nah, itu namanya kita orang tua nanti terlalu menekan ya kan. Ya harus Pak, biar nggak minta uang terus. Ya, tapi diutamakan sekolah. Tapi kita kasih wawasan, kasih minta waktu sedikit untuk jualan ikannya itu. Pak Pur, ngapain Pak anaknya dikuliahkan sedangkan sudah punya usaha besar, kolam banyak, ikan banyak? Itu kalau kuliah itu semacam sekolah itu kan butuh banyak pengalaman toh, yang bukan berarti kuliah harus jadi apa kan bukan. Kita dari komunikasi biar cara bergaul sama orang biar ngerti, paling tidak tahu wawasan lebih banyak, itu ya penting juga. Maklum ini dulu ayahnya cuma SD. Wih, SD tapi sawahnya itu sekolah banyak. yang tertinggi itu kan SD ya kan. Ya. Kalau Mbak Talita sendiri seberapa penting pendidikan buat Mbak Talita, Mbak? Penting, nomor 1. Karena aku melihat orang sing apa ya, cewek-cewek sing independen ngono iki kan latar belakangnya dari pendidikan. Dan aku pengen jadi itu. Mungkin ada sosok wanita inspiratif? Wanita inspiratif itu ada. Di sopo kuwi. Aku lupa namanya. Aku pernah baca buku psikolog itu. Pokok dia itu menceritakan tentang latar belakangnya dia. Tapi aku lupa namanya siapa. Soalnya aku selalu nggak ngikutin. Kemarin pandanganku aku masuk psikolog itu gara-gara beliau itu. Tapi misal nanti sudah nikah, sudah punya anak, apa masih tetap ngurusin koi, Mbak Talita? Insya Allah iya dong. Gimana? Insya Allah iya. Insya Allah iya ya. Gimana kalau nggak ngurusin? Bagaimana cara lelang ikan, Mas? Ini ada yang tanya, Mas. Bagaimana cara lelang ikan? Ya, Omnya tinggal japri aja atau DM di TikTok saya.
Itu pendaftarannya cepet kok Om, nggak sampai 1 menit sudah selesai. Insya Allah meskipun nggak ada anggota grup, setelah menggunakan Master Koi pasti nanti akan tambah banyak. Vivia gitu kan dari nol ya grupnya ya? Ya, mamangannya tuh nggak ada yang ikut di grupku. Terus seingatku jarak 1 bulan baru ada orang-orang pada masuk. Udah masuk. Nah jadi sebenarnya ada triknya juga. Kalau baru pertama lelang itu kasih ikan yang lumayan bagus gitu ya. Tapi harganya yang sekiranya tidak merugikan. Intinya untuk menarik bidder-bidder yang ada di aplikasi untuk masuk di grup seperti itu. Kalau di Vivia banyakan yang ngebid dari aplikasi apa dari grup Mbak? Kalau aku itu khusus lelang, Mas. Aku kalau masih di luar lelang itu belum bisa. Mungkin kalau ada customerku lelang, dia cuma ngelelang 1 ekor atau 2 ekor kan sayang ongkire ya. Ya. Nah, itu biasanya dia minta tambahan, itu aku baru bisa. Dititip gitu ya. Iya. Apakah sama maksimal penitipan kalau di Vivia atau di Kasuzu? Sama, Mas. Aku itu sesuai SOP Master Koi, maksimal itu 7. Tapi aku biasanya tak tambahi 7 sampai 8 hari. Nah, kalau sampai lebih dari itu tak lempar ke Mas Ramadan gitu. Mas Ramadan. Iya. Langongnya wis. Mau turu wong. Soalnya kadang-kadangnya customer-nya dicat nih. Ngono kuwi jadi kayak nggak mau ribut aku ya wes lah Mas Ramadannya. Jadi sering ya menghadapi bidder yang mungkin ruwet nggak mau bayar atau ikannya nggak mau diambil-ambil gitu ya. Sering juga. Tapi biasanya kalau dia udah tak chat, terus nggak ada kabar, tak chat lagi nggak ada kabar tuh baru tak lempar. Sekarang gimana menurut Mbak Talita? Kita kan sudah menerapkan apa namanya deposit bid ya bagi para bidder yang belum pernah mendapatkan ikan atau baru pertama kali mau melelang mau pilih ikan di Master Koi. Kayaknya BNR sudah tambah ini loh Mbak, tambah sedikit. Kalau di Vivia, di Kasuzu apakah juga berpengaruh angka BNR-nya? Gimana Mas? Suaranya kurang jelas. Jadi kan sekarang ada deposit bid Mbak. Ya. Kan? Menurut Mbak Talita gimana efektif? Apakah bibirnya ada yang komplain juga? Sejauh ini belum ada sih. Aman berarti ya? Mas, sejauh ini belum ada. Yang DP 200 itu kan? Betul. Kemarin itu pernah ada, dia pertama kali ikut lelang kan. Terus ya udah dia cuma tanya ini gimana ya udah cuma itu doang. Ya, berarti aman ya. Jadi sebenarnya kita bikin deposit itu biar angka BNR juga turun. Jadi kalau orang itu memang benar-benar suka dengan ikannya, ya pasti mau deposit. Wong depositnya juga bisa buat bayar ikan kok. Kayak gitu. Jadi itu fitur baru ya? Yes, itu adalah ya sudah lumayan lebih 2 bulan sudah kayaknya deposit bid itu. Jadi Master Koi itu tiap bulan itu berkembang ya Mas Beksete. Aku soalnya nandain kok tiap bulan kadang-kadang beda. Ya, jadi tiap hari kita harus ada perubahan ya. Jangan sama dengan hari kemarin. Hari ini ya hari ini, hari esok ya hari esok seperti itu. Ya. Misal apa namanya? Kuliahnya dari hari apa? Jam berapa pulangnya? Baru bisa menentukan lagi. Kuliahku itu hari Senin sampai hari Kamis. Tapi boleh kok seampun ganti hari lain gitu, nembel ke kelas lain boleh. Jadi fleksibel. Fleksibel. Sudah semester 5. Iya. Oh iya, kuliah di mana ya? Kuliah di mana? Apa? Kuliahnya di mana? UIN Tulungagung. Tulungagung. Berarti sama kayak kamu. Iya tak? Sama. Ini sama temanku nih. Teman kantor juga. Oh, jurusan apa? Jurusan apa? Oh, perbankan syariah katanya.
Oh, Iya, iya, iya. Berarti ya satu ya, sekali lagi ya. ya. Oke. Kalau omset Vivia di bulan ini apakah sudah sampai target apa belum, Mbak? Kira-kira? Aku nggak pernah target. Nggak pernah target. Enggak. Berarti nggak ngitung ini, ngitung pakannya berapa, keluarnya listriknya berapa, kan harus ada target dong. Eh, itu tadi yang dibilangin ayah, kan aku belum 100% full mengelola. Jadi kalau untuk masalah itu masih ayahku yang mikir. Jadi aku terima apa uang bayaran. Itu pendapatan dari Vivia langsung masuk ke Mbak Talita apa cuman sebagian aja dikasih sama ayahnya? Nggak mesti sih, tapi kebanyakan langsung ke ayah. Langsung ke ayah. Ya, Setelah masuk ke ayahnya baru minta jajan gitu ya. uang jajan ada sendiri. Ya, ya, ya. Jadi kalau stok kayaknya di Kasuzu ataupun di Vivia ini aman ya, nggak pernah kekurangan stok ikan untuk dilelang gitu. Kekurangan nggak ada, tapi kalau biasanya itu anu mas, yang menurutku ini tantangan ya. Menurutku ini tantangan itu ada orang ngebit, terus dia mau nambah ikan di luar lelang. Nah, dia mintanya katakanlah jenis gurumu atau apa yang maksudnya yang langka-langka gitu loh, yang jarang ada di farmku. Nah itu menurutku yang jadi PR sih. Mana-mana. Biasanya itu kalah sama pedagang offline. Soalnya kan soalnya aku sih pernah bilang ke beberapa customerku kalau di aku itu nggak bisa kalau beli ikan di luar lelang itu nggak bisa, maksudnya kayak tak foto gitu ya mas yo iwae. Kamu harus dang milih, lek nggak milih iki kowe selak digawa pedagang offline. Biasanya sing garai, biasanya customerku itu lek bales itu 1 hari, 2 hari, ono lagi di yang ini lah iku ikannya wis sold out. Iku sing jadi tantangan kuwi kadang-kadang kuwi. Kayak gampang memberi harapan palsu menurutku. Jadi banyak ya belantik-belantik yang datang ke Kasuzu atau ke Vivia untuk beli ikan offline ya. Untuk dijual lagi. Banyak. Makanya aku tadi bilang kalau pagi itu banyak pedagang. Tapi daerah Tulungagung juga, apa ada yang dari luar kota juga jauh-jauh datang ke Kasuzu atau ke Vivia buat beli ikannya? Dari luar kota ada ya yo. Dari luar kota ada. Apa Blitar? Blitar, heeh. Senang. Tanggone itu. Dari konsumsi Jawa Tengah kan ya. Dari Banyak Jawa itu Tengah juga orang ada. luar negeri yang datang sini juga banyak ada. Lumayan ada. Apa Itu iso? tak post loh. Tak pernah tak post. Apa iso bahasa Inggris, Pak Pur? Anu ada translator. Dia bawa Oh, ada translator. ya. Oh, ya enak dong. Orang Uzbekistan. Uzbekistan. Ya. Dan orang Amerika juga ada, pernah kemari juga. Orang Filipina juga pernah ada. Orang Malaysia juga pernah ada. Ya dijak ngopi juga ya, Pak ya? Orang India juga pernah ada. Orang India, wih. Hampir seluruh dunia kayaknya sudah datang ke Pak Pur ini. Mas, di Masterco itu ada loh customer luar negeri ya, ta? Ada. Oh, pantas aku itu di chat itu berapa ya? 2 customer kalau nggak salah itu orang luar negeri. Dia tanya ongkir, dia tetap maksa nggak apa-apa ongkir, malah nggak apa-apa. Ngono. Dan dia lah cuma beli satu kan yo eman yo. Terus Ya, bisa nggak apa-apa. omongi lek nggak bisa. Maksudnya kayak aku tuh takut resiko, pokoknya belinya cuma satu, ongkirnya berapa? Enggak apa-apa. Kalau orang luar negeri biasanya nggak butuh ongkir. Yang penting ikannya suka, bagus, itu biasanya diambil. Dulu pernah itu orang Italia, terus yang sering sih orang Malaysia biasanya, Mbak. Itu biasanya ongkirnya berapa? Kalau Kalau ongkir itu urusannya dia dengan ekspedisi yang ada di Jakarta. Seperti itu. Biasanya ke itu, siapa namanya deh? Lupa ya. Ke salah satu agen gitu ya yang ada di Jakarta. Tugasnya dia itu masukkan ke bandara buat terbang ke
negaranya dia seperti itu. Jadi biasanya tugasnya Mbak Talita kalau memang ada yang beli orang luar negeri biasanya minta kirim ke Jakarta ke ekspedisi tersebut. Kayak gitu. Pernah nggak ada yang ngebid orang luar negeri? Itu kemarin tuh orang India itu ngechat aku, tanya ini ongkir, tanya ekspedisi dia nggak tanya ongkir. Terus aku kasih tahu toh kalau ekspedisi itu mungkin sekitar 700 1 juta nggak sih ya toh? Kalau pakai Lion itu. Aku nolak baik-baik mas, soalnya kayak aduh saya belum ada pengalaman gitu. Tapi mungkin ayahku udah ada pengalaman. Nah, tapi sama ayah dibilangin kayak jangan dulu loh. Oh, eman-eman, Mbak. Apa? Eman-eman, nggak jupuk rezeki ku. Eman. Iya sih. Soalnya aku sih belum full terjun ke kolam loh sebenarnya Ki. Terjun ke kolam gimana maksudnya? Nyemplung apa gimana? Enggak. Eh orang-orang ini tahu nih aku ki dodolan iwak, mungkin dipikirnya dia aku sibuk ngono ya. Aku enggak mek fokus ke lelangan tok. Jadi katakanlah kalau perjalanan 100% aku masih 5%. Wah, sih. Ya ada ya, Mbak ya? Iya. Tapi ya lagi sambil sekolah. Berarti nanti mungkin kalau Mbak Talita nikah, mas kawinnya mungkin ikan koi mungkin. Belum memikirkan itu. Iya, iya. Ya, ini semester 5 berarti umur berapa Mbak Talita? 21. 21. Kamu umur berapa, Rep? 20. Semester berapa? Semester 3. Iya, sama berarti. Itu kan 2 semester. Ini semester 5. Iya ya. Ya, 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 ya. Ntar lagi lulus tapi sudah ya. Apa? Ntar lagi lulus. Amin ya Allah. Nah, lulus itu nyari kerja apa tambah fokus di dunia koi, Mbak Talita? Gimana Mas? Kalau sudah lulus, itu nyari kerjaan menggunakan jasa kuliahnya atau tetap membantu ayahnya di dunia koi itu? Kalau bisa keduanya. Jadi kalau mungkin aku pengennya ayahku itu gini, aku cari kerja, cari pengalaman itu beberapa tahun, cuma buat wawasan gitu loh. Terus habis itu ya udah terjun ke kolam. Jadi kalau bisa itu keduanya itu imbang. Iya, iya. Weh, Leluhur kita, leluhur kami Sukoi. apa handlingnya itu, Mbak? Apa? Handlingnya, pegawainya. Iya, itu yang udah lama dari aku kecil. Ada berapa, Mbak, pegawainya? 5. 5 kalau nggak 4. Termasuk yang live tadi. Oh enggak, yang live itu kurang, yang live itu aslinya 2. Tapi biasanya anak-anak PKL itu ada yang iseng-iseng live juga. Iya, iya, iya. Soalnya dulu waktu ke sana itu anak SMK itu dibuatkan akun seller oleh Pak Pur. Iya. Terus pengennya itu anak SMK itu juga tahu cara jualan online. Kan anak SMK juga dikasih tahu jualan di Facebook juga toh. Jualan di online. Kan kalau kayak kan yang rame di Facebook ya Mas ya. Ya. Terus ternyata kepikirannya jualan di Mastercall itu telat waktu anak-anak SMK itu mau selesai KL. Jadi belum diteruskan, mungkin kalau ada anak PKL lagi mungkin insya Allah diteruskan itu. Ya, ya. Anu ya, tiap kapan itu ada anak PKL? 1 tahun sekali biasanya. Berapa orang? 2 orang. Tergantung dari sekolahnya, tapi biasanya itu berapa ya? 8, enggak 7. Ya, enak ya, jadi bisa bantu-bantu juga di farmnya Vivia atau Kasih. Iya, iya.
Banyak yang mau ke sini, Mas. Kemarin tuh ada yang dari Jawa Barat mau ke sini juga. Kenapa ditolak? Yang tahun 2023 itu nggak ditolak, tapi yang 2024 itu ditolak karena ada sedikit masalah di farm gitu. Jadi kayak nggak enak gitu kalau menerima orang jauh tapi di farm ada masalah. Tapi ini ya, berarti sekarang cari yang daerah Tulungagung aja gitu. Iya, Tulungagung dan sekitarnya anak PKL. Soalnya PKL di sini waktunya juga fleksibel. Oh. Jadi nggak terlalu memaksa kamu masuk apa enggak ya wes kono-kono. Apa ini ya? Apa disuruh making juga anak SMK? Iya, disuruh packing juga. Jadi tahu caranya packing, terus apa bersihin ikan yang ada kutu gitu-gitu diajarin. Kalau anak PKL-nya jurusan apa? Sini itu perikanan. Perikanan. Dan Kalau Anda anak bukan perikanan. Iya, kalau anak magang kuliah itu biasanya jurusan ekonomi. Ekonomi. Iya. Magang apa ya? Lo nggak pernah nggak sini didatangi anak kampus jurusan keuangan gitu loh pokok. Ya. Ya mungkin nanti Mbak Talita kalau sudah lulus S1-nya kuliah lagi jurusan yang linear mungkin. Pengenku kuliah lagi ambil profesi, tapi ya nggak tahu sih. Tapi ayahnya mungkin ini ya, nggak bolehin kuliah di luar mungkin, di luar kota. Harus tetap di Tulungagung. Karena belum bisa mandiri. Belum bisa? Mandiri. Belum bisa mandiri. Wih, kamu punya usaha Vivia Koi kan sudah mandiri. Dalam hal sehari-hari itu belum aku. Belum, berarti. Ya. Tergantung ke Mbak. Nah, berarti enggak ini, enggak ngekos ya? Enggak, itu bukan dikasih temen. Hujan ya Mbak ya di situ Mbak? Iya, sini tiap sore itu biasanya hujan. Nah, kalau hujan apa nggak ngaruh dengan kesehatan ikannya itu? Biasanya katanya orang-orang kalau cuaca hujan terus, itu kondisi ikan juga bisa berubah ya? Apa benar gitu kayak gitu? Oh, kalau hujan mempengaruhi kondisi ikan? Iya. Oh, saya tekon ayah di sini. Ya, tekon ya. Oh. Kita kalau hujan, saya ayahnya Vivia ya, itu selalu standby. Baik malam pun kadang tidak tidur di rumah. Ya. Yang pasti jam 2 malam harus standby bangun. Malam minimal itu pulang dari kolam minimal jam 10. Nah, nanti jam 2 harus segera bangun, kasih alarm, dicek semua. Kalau kondisi aman, lepas tidur di kolam sekalian. Gitu. Biasanya kalau hujan kayak gini penyakit apa di koi Pak? Jamur kah? Biasa banyak kutu. Terus kedua karena malam itu biasa kurang oksigen, ikan jadi mabuk. Jadi untuk malam itu harus ngecek. Kalau sekiranya ikannya mabuk itu apa itu ya? Semacam pompanya itu dihidupkan 5 tempat itu dihidupkan semua pompanya. Jadi kolamnya itu malam harus mengalir semua beserta membuang air hujan. Iya. Pak Pur, kalau boleh tahu berapa watt itu listriknya habis itu? 1 bulan kurang lebih di 3 juta listriknya 1 bulan. Lumayan ya, UMK Tulungagung kayaknya itu 3 juta itu. Gimana? 3 juta itu kayaknya UMK Tulungagung sudah. Lumayan itu 3 juta itu. Oh, ya. 3 juta untuk 1 bulan kurang lebihnya habisnya segitu. Belum lagi kalau kolam-kolam besar itu waktu kuras atau ganti air atau pengunduan itu kan pasti listrik sanyo satu aja itu bisa mencapai 10 hari non-stop tanpa mati. Misal mati listrik gitu gimana Pak Pur? Ikannya mabuk semua itu.
Enggak, untuk pengisian kolam itu satu kolam biasa 1 minggu. 2 kali 24 jam itu untuk kolam-kolam yang besar-besar untuk ikan pembesaran. No. Pak Pur, tadi saya dikasih tahu sama Mbak Talita ada kolam yang besar banget itu di sebelah mana itu tadi Mbak? Itu cocok gitu buat Azukari itu. Iya, sana itu, ini kan. Ya. Yang lewat. Yang kolam tanah. Iya, iya itu. Ya, itu cocok Pak Pur kalau mau dibuat Azukari Pak. Iya, katanya 6 bulan lagi. 6 bulan lagi, aduh. Masih dipersiapkan semua, Mas, biar maksimal. Ikan apa kira-kira yang mau dia Azukari nanti? Ikan apa ya sing Azukari? Yang di sini. Saya mix juga. Ini untuk pembesaran ikan itu kan kolam kapasitas 80 ru kalau bisa dibilang hampir 100 ru. Iya. Satu kolam. Jadi ini kalau isi air itu bisa mencapai 1 minggu di 10 hari. Cocok itu Pak Petani Pur. koi GJK sama ya? Kancamu ya? Sama. Petani koi GJK. Utang iwa ekang, Mbak Pira. Nah, ini kolam besar-besar. Ah, dolan benih. Ini Oke, mungkin sudah kurang 4 menit lagi Mbak Talita ya. Kita nggak kerasa ngobrol. kurang 4 menit. Oke. Yes, hampir 1 jam kita ngobrol. Saya pengen tahu keluh kesahnya setelah menggunakan Master Koi. Mungkin ada saran, kritikan. Bentar, ini ayah mau nge-spill bentar ya. Kurang 4 menit. Kurang 4 menit. Iya. Wih, Jauh ini. sudah Mbak, cukup besar itu sudah. Kayak lapangan bola itu sampai. Kayaknya Kondor Rono ya. Iya. Mana? Ini kalau ada yang nge-give pause, nanti Mbak Talita nyebur ya Mbak ya. Oh, enggak usah di-give kalau gitu. Oke Mbak, kurang 3 menit Mbak Vivia, Ya. Ayo keluh kasih kritik dan saran buat Master Kalau Koi. aku masalah waktu. Aku tipe orang yang on time. Jadi kadang kalau proses lama gitu aku kayak kok suwimen gitu. Oh, yang naikkan lelang telat. Iya. Mana orangnya? Nah, ini pembibitan kita. Oh ya, siapa Pur? Bibit. Ini kan bibit. Ya. Apa itu Pak? Mix apa kohaku aja? Mik ini ada apa itu hariwake, kohaku, sanke, kabuto, Boyo. sowa, benigoi juga ada, hariwake ada itu slayer rogon, banyak juga slayernya rogon. Ya. Ini kapasitas ada 5 kolam untuk benihnya ini, mungkin satu benih satu kolam ada sekitar 10 ribuan. Aduh. Misal 10.000 satu ekor laku 100.000 sudah bisa itu buat naik haji kayaknya. Jangan terlalu tinggi-tinggi itu, kalau nanti terlalu tinggi itu kesamplok pesawat bisa mudar. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Kita harus masang target tinggi. Kita angan-angannya jangan terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau kita terlalu tinggi-tinggi, kalau ada musibah kita terlalu resah. Oh gitu ya. Nah, gitu aja. Kita kalikan aja. 1 ekor laku 5.000 suatu misal. Ada berapa kolam ini? Ada 5 kolam kalau sudah ada 50.000 berapa? Nah, gitu aja. Oke. Ya. Oke. Kalau waktunya habis. Ya. Aku keluh kesahku, kritikku cuma itu sih, Mas. Kalau untuk lainnya aman, bisa mengendalikan. Terus tim jejak komunikasi ya oke, enak. Jadi kendalanya cuma saat naik lelang ya, telat ya.
Aku pernah ikut di lelangan suatu aplikasi yo Mas yo. Iku kayak dijak omong-omongan nih. Ini nih. Oh. Dijak omong-omongan nih angel banune apa time. Iya. Jadi nggak tak lanjut. Itu aja berarti ya, Mbak Talita ya. Iya. Oke, thank you sekali lagi Mbak Talita sudah meluangkan waktunya sore hari ini bersama Master Koibot, dan kritik dan sarannya sudah kami terima ya. Ini sing munggah lelang aja nih tambeng nih Mbak. Siapa tahu sing unggahne lelang iki? Karengel. Iya, Kabur, Mbak. kabur orangnya Mbak. Oh Mas Fahroni, kalau nggak gitu Mas itu ya Mas Arif. Mas itu Arif, ya? betul. Kalau ini Mas Akil ini. Mana Ah, Akil? Mas Akil di bagian lelang. Bukan, ini bagian nagih juga. Oke ya, Mbak Talita. Terima kasih banyak. Payung. Iya. Karena Iya. apa kan, dah? Terima kasih banyak waktunya. Next Terima kasih juga. kita live bersama Kasuzukoi bersama Pak Pur. Semoga Vivia Koi tetap jaya. Lelangannya semoga terus ramai. Buat teman-teman yang mau masuk grupnya Vivia Koi bisa langsung via aplikasi. Cari aja di info seller, kemudian ketik Vivia Koi Tulungagung. Di sana ada link grup untuk masuk ya. Silakan masuk ke sana. Tiap hari Vivia dan Kasuzu juga pasti lelang ya. Nggak pernah libur kan? Nggak pernah, mungkin libur kalau aku belum sempat ngefoto gitu. Mungkin libur cuma 1 hari 2 hari. Baik, terima kasih Mbak Talita, Pak Pur, terima kasih banyak. Siap. Matur Terima kasih, nuwun. salam sehat. Yes, salam. Siap, terima kasih sudah menggunakan Master Koi. Buat teman-teman jangan lupa download aplikasi Master Koi buat di Play Store ataupun di App Store. Ingat, dengan Master Koi belanja koi jadi logis. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Ya. Mana ikan belum sampai? Sabar dong, yang penting nyampe. Nyampe sih, tapi mati. Ikan mati dalam perjalanan, nggak bisa refund. Segera bayar ya Pak. Dulu habis bayar, seller langsung hilang. Nanti aja deh. Oh, sekarang. Jika Bapak tak segera bayar, saya laporkan sebagai pelaku bid and run. Pak, jangan Pak. Mau transaksi tapi sudah dini hari. Rekpen di Master Koi Bot lebih aman dan terpercaya. Transaksi kapanpun, gak perlu panik. Berapapun nominal transaksinya, biaya flat 15.000 dengan berbagai metode pembayaran dan bisa refund. Master Koi Bot, pakai Rekpen aman dan praktis, belanja koi jadi logis. Download sekarang.